ahmaduhu subhanahu wa huwal fardus samad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah subuh kita kembali dalam majelis yang mulia, majelis yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulnya, majelis yang dihadiri oleh para malaikat. Kita bisa bersama mengisi sisa hidup kita dengan ketaatan. Hingga akhir hayat kita bermohon kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kajian subuh kita berbicara tentang perjalanan roh ya, oleh Ustadz Didi Wahyudi. Perjalanan roh ya. Sekarang ini kita sedang perjalanan belum roh, perjalanan manusia ya. Perjalanan kita. Perjalanan roh itu kalau kita lihat Al-Quran ya, misalnya dalam surah Al-Hajj ayat 47, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'uddun. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi perjalanan roh itu sangat panjang. Satu hari di sisi Tuhan itu sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan kita. Kalau matematikanya 1 jam perjalanan akhirat itu sama dengan 41,7 tahun. Jadi kalau umur kita baru 42 tahun baru 1 jam. Kalau yang umur 80 tahun baru 2 jam. Ya. Dan Allah mengingatkan, qala in labistum illa qalilan. Allah berfirman, kamu tinggal di bumi ini qalilan, hanya sebentar saja. Law annakum kuntum ta'lamun, jika kamu benar-benar mengetahui. Jadi di dunia ini sebentar. Ulama ya, Al-Qadi Iyad pernah bertanya kepada seseorang, berapa tahun umur Anda? Dijawab oleh orang itu 60 tahun. Lalu Qadi Iyad mengatakan, kamu sudah berjalan menuju Tuhan. Kamu sudah berjalan selama ini menuju Tuhanmu selama 60 tahun. Baru dia terkejut. Jadi rupanya saya menuju Tuhan sudah 60 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia ucapkan kalimat itu. Lalu Al-Qadi Iyad bertanya, kamu tahu maknanya? Apa itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Ya, sungguhnya kita semua berasal dari Allah dan kita kembali kepada Allah. Kata Al-Qadi Iyad, sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah untuk dihisab. Untuk dihisab terhadap perjalanan waktu kita. Karena itu kalau kita ditanya seseorang, berapa umur Anda? Ya boleh kita jawab 70 tahun, 80 tahun ya, mungkin yang umur panjang. Tapi kita diingatkan sebegitu lama kita sudah berjalan menuju Allah. Yang umur 40 tahun hari ini, jangan menganggap bahwa dia masih bisa hidup 40 tahun lagi. Kalaupun bisa, kecil kemungkinan. Apalagi yang usia 50, usia kita yang 60, sisa sedikit lagi kita berjalan. Ya, karena itu jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang singkat ini. Qalilan, kata Allah, sedikit sekali waktu kamu di dunia ini. Dan jemaah yang dicintai Allah, tapi waktu kita duduk seperti ibadah ini, ya, umur ibadah kita bisa bertambah. Walaupun sholat tadi hanya sekitar 5-7 menit, tapi kita duduk dalam ibadah ini dihitung masih dalam rangkaian sholat. Nah, sehingga umur ibadah itu melampaui umur dunia kita. Baik jemaah, kita kembali ke Sirah Nabawiyah. Sudah selesai perjalanan kita ya.
era Makkiyah. Ya, sedikit lagi pagi ini kita membahas tentang etika dagang. Jadi era Makkiyah itu adalah era sebelum kenabian. Ya, sebelum kenabian. Kita sudah bahas nasab Rasulullah, kelahiran beliau. Jadi nasab beliau ini nasab yang suci. Bahkan beliau mengatakan keturunan beliau itu sejak Nabi Adam sampai kemudian nanti Ibrahim, Ismail, ya, lalu Qusay, lalu nanti sampai Hashim, ya, Qusay, Quraisy, Hashim, seterusnya sampai kepada Abdul Muttalib, Abdullah, Muhammad. Itu semua adalah keturunan yang suci, yang jauh daripada hubungan-hubungan yang perzinahan, ya, yang tidak layak. Karena itu kita muliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian ya, nasab beliau ini sudah sangat jelas. Waktu kelahirannya juga, bahkan kelahiran beliau ini ditandai dengan tanda-tanda alam yang luar biasa. Kitab-kitab samawi, Taurat, Injil itu sudah memprediksi kelahiran beliau. Masa kecil beliau juga sangat jelas. Kita tahu ada hidup manusia-manusia hebat, tapi tidak sedetail Nabi Muhammad. Ya. Masa kecilnya, bagaimana beliau disusui, bagaimana peristiwa yang terjadi di kampung tempat beliau disusui, di Bani Sa'ad. Ya, kita sudah tahu bagaimana keberkahan yang Allah berikan setiap kehadiran Rasulullah. Kemudian beliau ikut berdagang dengan pamannya di usia 12 tahun. Bagaimana awan mengikuti perjalanan beliau sehingga menarik perhatian seorang pendeta bernama Buhairah, yang situs peninggalan Buhairah itu ya oleh ahli arkeolog diakui ada gerejanya, bekasnya, lokasinya. Bahkan pohon tempat Nabi Muhammad bersender, ya, karena Nabi disuruh nunggu di luar waktu itu masih ada. Ya, pohon sahabat itu. Jadi sahabat Nabi semua wafat kecuali pohon itu masih, ya, berganti-ganti, ya. Kemudian masa remajanya kita tahu bagaimana dia mengembala domba. Sempat tertarik juga dengan musik-musik, ya kan. Jadi teman-teman Nabi selalu izin kalau malam minggu itu titip domba sama Nabi Muhammad. Muhammad, kamu jaga ya, kami mau ikut pesta di luar sana, ya, musik-musik. Akhirnya kata Rasulullah, aku tertarik juga. Sehingga suatu saat aku bilang kepada teman-temanku, aku titip domba ya, sekarang aku yang mau ke sana. Lalu Nabi menceritakan, dia mendengar suara musik ketika sudah dekat kampung itu, tapi kantuk menyerangnya sehingga Nabi Muhammad tertidur sebelum sampai ke tempat itu. Dan terbangun ketika matahari pagi menyinari wajahnya. Dan ini kata Rasulullah terjadi 2 kali. Setelah itu saya tidak coba lagi. Ya. Begitu Allah menjaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau berdagang, membantu pamannya mulai gembala, upah gembalaan pun Nabi ceritakan bagaimana koin yang beliau dapat itu beliau serahkan kepada pamannya Abu Thalib. Demikian masa remaja beliau sukses dalam ilmu dagang, ilmu ekonominya. Kemudian Khadijah tertarik, ya, menitipkan barang dagangannya. Kemudian akhlak daripada Rasulullah itu juga terjaga, diamati oleh Maisarah. Nah, catatan Maisarah itu laki-laki, ya. Maisarah hari ini perempuan. Para sejarawan mengatakan tidak ada perempuan yang ikut berdagang demikian jauh itu. Bahaya nanti, ya, diperebutkan. Tapi perangan itu perempuan dilibatkan untuk memberi semangat. Karena itu waktu perang Uhud misalnya, sebenarnya kaum kafir Quraisy itu sudah kalah. Nanti kita akan lihat, ya, udah lari. Tapi karena Hindun melihat pasukan pemanah yang jumlahnya 50 orang, 40 orang turun ke bawah, berebut harta rampasan perang, Hindun memanggil pasukan Khalid, pasukan Ikrimah bin Abi Jahal, memberitahu itu kosong bukit Roman, namanya Bukit Roman. Kalau kita umrah atau haji kita sampai di sana ada bukit kecil, ya, di depan makam syuhada Uhud. Itu perempuan, ya. Nah, tapi pada saat perdagangan yang memakan waktu 1 bulan, ya, 2 bulan ke Syam. Syam itu ya Gaza sekarang, Palestina sekarang. Jadi Maisarah ini laki-laki yang ditugaskan oleh Khadijah untuk
menilai Nabi Muhammad itu seperti apa. Nah, laporan Khadijah luar biasa. Laporan masyarakat terhadap Khadijah. Lalu Rasulullah kemudian akhirnya setelah hidup dengan istrinya usia Nabi 25 tahun, Khadijah 40 tahun, ya, Nabi 25 tahun sampai umur 40, artinya 15 tahun beliau suami. Suami dari Khadijah, ayah dari anak-anaknya, lahir Qasim dalam buayan meninggal. Allah uji Rasulullah dengan wafat anaknya, lahir Abdullah, Abdullah juga meninggal. Karena itu ada hadis kadang kita baca, ya Abul Qasim. Nabi Muhammad kadang dipanggil wahai ayah si Qasim, karena anak tertua Qasim. Lahir Qasim, lahir Abdullah, meninggal waktu masih dalam buayan. Para ulama memberikan ulasan makna kematian anak-anak Nabi yang laki-laki di waktu bayi. Ini rahasia Allah, tapi paling tidak memberi ingat kepada kita kaum muslimin, ya, bahwa kalaulah anak Nabi itu hidup sampai dewasa, nah ini bisa menimbulkan persoalan, ya, bisa menimbulkan persoalan bagi umat nanti. Karena Nabi itu umumnya anaknya Nabi juga. Nabi Daud anaknya siapa? Sulaiman menjadi rasul, ya. Nabi Zakaria anaknya Yahya jadi rasul. Nabi Ibrahim anaknya Ishak, Ismail jadi rasul. Nah, formulir kerasulan itu sudah habis. Terakhir ditandatangani sama Nabi Muhammad. Jadi tidak ada lagi rasul. Nah, ini rahasia Allah. Sehingga Nabi Muhammad tidak punya keturunan dari jalur anak laki-laki, tapi anak perempuan beliau mulai dari Ruqayyah, ya, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah, ini hidup semua ketika Nabi berdakwah. Jadi Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum itu menyaksikan bagaimana ayahnya dianiaya, dimusuhi, diusir. Fatimah kecil, Fatimah lahir ketika Nabi usia 35 tahun. Sewaktu renovasi Ka'bah, itu lahirlah Fatimah. Jadi waktu ayahnya diangkat jadi rasul, dia baru umur 5 tahun. Nah, ketika nanti Islam mencapai kejayaan, ya, semua wilayah tunduk dengan Islam, Fathul Makkah, Allah menurunkan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu, aku cukupkan nikmatku atasmu, dan aku redha Islam sebagai agamamu. Fatimah masih mendengar ayat itu, tapi kakak-kakaknya sudah wafat lebih dulu, ya. Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum itu wafat sebelum Nabi Muhammad dikukuhkan oleh Allah sebagai Rasul yang menyelesaikan tugas akhirnya. Ini adalah perjalanan hidup Rasulullah. Dakwah syariah, dakwah jariyah, dakwah di Mekah, dakwah di luar Mekah, ya, hijrah ke Habasyah, kemudian ada dakwah di Taif, beliau dilempari batu, ya, beliau terluka sampai merangkak, darah terus mengalir. Jibril datang dengan malaikat penjaga gunung meminta Nabi untuk memerintahkan kepada malaikat penjaga gunung untuk menghancurkan orang Taif. Tapi Nabi Muhammad malah mendoakan orang Taif untuk mendapatkan hidayah kebaikan. Dan Nabi berkata, aku berharap anak keturunan mereka menjadi pembela-pembela Islam. Nah, lalu beliau hijrah ke Madinah. Era baru, nanti kita akan masuk perang Badar, ya, perang Uhud, perang Khandaq, ya. Lalu nanti perjanjian Hudaybiyah, ini penaklukan. Perang Khaybar, ini dengan Yahudi, ya, ada perang Mu'tah. Kemudian masa pembebasan sampai akhirnya wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jamaah, inilah perjalanan Nabi, sudah setengah kita lalui. Semoga Allah panjangkan umur kita masih bisa menelusuri jejak sejarah hidup beliau. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, kita sudah sampai kepada kajian tentang Nabi membangun pasar waktu itu, ya. Jadi selesai sudah. Lalu yang bagian akhir ini kita ingin lihat bagaimana
Nabi tidak hanya membangun pasar, tapi Nabi membangun karakter, ya, manusia-manusia di dalam pasar. Itu Nabi bangun. Ini lokasi pasar, ya. Sudah pernah saya ceritakan di Makam Baki sekarang. Ini Makam Baki, Bapak Ibu, ya. Ini dulu lokasi pasar. Lokasi pasar. Ini yang hijau ini kalau kita ke Masjid Nabawi untuk tanda rumah Nabi yang hijau ini. Ya. Jadi ini sebenarnya bagian luar masjid sudah. Ini makam Nabi. Kalau kita lihat garis lurus ini, masjid itu batasnya di sini. Tapi karena dia ini sudah dempet dengan masjid, ya, jadi bagian dari masjid. Ya. Jadi ini adalah tanda kubah hijau ini, persis di bawahnya itu adalah kuburan Rasulullah SAW. Nah, ini pasar yang waktu itu dibangun, ya, di masa Rasulullah. Oh, sekarang kita lihat, ya, gedung-gedung tinggi menjulang. Ya, subhanallah, semoga kerinduan kita ke sini dijabah Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, pertama Nabi itu, ya, memerintahkan kepada semua pedagang muslim itu harus jujur. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 181 itu mengingatkan, ya, sempurnakan takaran, auful kaila wala takunu minal mukhsyirin. Sempurnakan takaran dan jangan termasuk, ya, minal mukhsyirin, orang-orang yang merugikan. Jujur, ini pedagang, ya. Kemudian Asy-Syu'ara juga ayat 182, timbanglah dengan timbangan yang lurus. Wajinu bil qistasil mustaqim, ya. Timbang dengan timbangan yang lurus. Tegakkan timbangan itu dengan adil. Ini dalam surah Ar-Rahman. Dan jangan kamu mengurangi, ya, ukuran, mengurangi neraca. Ini surah Ar-Rahman ayat 9. Kemudian dalam sabdanya, riwayat Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya para pedagang, ya, pengusaha akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai para penjahat. Kalau gitu jangan berdagang, nanti dibangkitkan sebagai penjahat. Tapi Nabi memberikan ilah, ya, kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur. Ini maknanya bahwa berhati-hati, peluang untuk berdusta, peluang untuk tidak jujur, peluang untuk melakukan kecurangan itu terbuka bagi pedagang. Umumnya pedagang itu nimbang, kita nggak lihat, ya. Kita kan sibuk kali dengan cari ini, timbang kita bilang. Di situ ada peluang. Ya, jadi yang melakukan kecurangan, maka kata Rasulullah akan dibangkitkan sebagai penjahat. Kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur. Nah, jadi hati-hati nimbang rambutan, ya, timbang bawang dan sebagainya. Oke, yang kedua, nah ini kisah dari Abu Daud, ya, hadisnya dari Abu Daud, Ibnu Majah juga. Cerita dari Suaid bin Qais radhiyallahu anhu, dia berkata, saya dan Makrafah al-Abdi mendapat baju dari Hajar, ini daerah Yaman, ya, dari Hajar. Lalu kami datang ke Mekah untuk menjualnya. Jadi cerita Suaid ini, dia dapat beli, ya, baju-baju, mungkin baju dingin sebagainya dari Yaman, yaitu di daerah Hajar. Lalu kami bawa ke Mekah, kami jual. Maka Rasulullah datang berjalan kaki dan menawar, ya, membeli barang kami dengan tawar menawar, dan beliau membeli sirwal itu celana panjang, ya. Dia membeli sirwal, lalu kami menjual satu celana kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah beli, kemudian kami jual. Cerita Suaid bin Qais ini. Nah, kami saat itu ada orang yang bekerja kepada kami, seorang tukang timbang. Jadi dia tidak hanya jualan baju, berarti dia jualan juga barang yang timbang. Kami
ya, mempekerjakan seorang tukang timbang yang melakukan penimbangan dan dia kami upah. Maka Rasulullah datang kepadanya, dan ini dicatat kalimat ini oleh Suhaid bin Qais sehingga sampai hadis ini kepada kita. Hai tukang timbang, ya, hai tukang timbang, kalau nimbang ya kamu timbang dengan benar. Tapi ada kalimat Nabi, wa arji, dan lebihkanlah, lebihkanlah. Ya, wah rugi Pak, oh dilebihkan. Ya bukan lebih banyak-banyak ya. Kalau rambutan misalnya satu saja nambah rugi nggak? Ya, jadi lihat barangnya juga. Tapi di sini Nabi mengatakan timbang dengan benar, pas. Ya. Dan kalau bisa lebihkan, ya lebihkan. 1 kilo koma sekian, ya, enggak sampai 1 on lebihnya. Kadang-kadang kan ada ikan timbang, tukar lagi ikannya supaya pas. Nah, kalau padahal tukang ikan itu sudah dapat untung, ada yang jualan ikan nggak sih? Sudah dapat untung, tapi dia persoalkan hanya sedikit saja, ditukar lagi ikannya sampai pas ya. Nah, kalau lihat hadis ini, Nabi Muhammad menyuruh kita ya kalau lebih-lebih sedikit tidak apa-apa, karena nanti di akhirat ya kita akan dapat pahalanya. Tidak boleh menjual barang cacat. Diriwayat dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Ya. Ayat Quran juga tegas, innamal mu'minuna ikhwah. Ya. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual barang yang ada cacatnya kepada temannya kecuali dia menjelaskan. Jadi tidak boleh kita menjual barang cacat, kita tahu tapi kita diam. Termasuk jual motor, jual mobil, ya, jual barang-barang elektronik. Kita beritahu bahwa ini ada cacatnya. Tunjukkan, mau beli silakan. Ya. Jadi ini pesan Rasulullah. Kemudian tidak boleh bersumpah palsu. Abdurrahman bin Sibil bahwa Rasulullah bersabda, para pedagang tukang maksiat. Nah tadi para pedagang dibangkitkan sebagai penjahat. Ini Nabi bilang lagi, para pedagang adalah tukang maksiat. Di antara para sahabat ada yang bertanya, wahai Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan jual beli? Wa halalal bai'a wa harama riba. Jadi jual beli itu halal, yang haram itu riba. Rasulullah menjawab, ya, namun mereka sering berdusta dalam berkata, sering bersumpah, namun sumpahnya palsu. Dua yang Nabi katakan yang bisa menjadikan pedagang itu orang yang suka maksiat. Pertama, sering berdusta. Yang kedua, bersumpah palsu. Berapa Pak harganya ini? 100.000 saya tawar. Dia bilang cari tempat lain, mana ada harga segitu ya. Ini modalnya aja enggak cukup. Jadi udah enggak sadar berdusta gitu. Jadi suka berdusta dan bersumpah. Tapi ini pedagang yang tidak beriman dan bertakwa tadi ya. Jadi begitu hati-hatinya Rasulullah. Ya, sahabat bertanya, bukankah Allah menghalalkan jual beli? Kita sudah cerita kemarin para sahabat Nabi yang sukses itu kan karena dagang semua. Waktu dulu belum ada PNS, ya kan? Jadi pegawainya banyak berdagang. Ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian banyak bersumpah ketika berdagang untuk cara melariskan dagangan, tapi tidak ada berkah. Itu Nabi, hadisnya sahih itu riwayat Muslim. Jangan kalian untuk melariskan dagangan banyak sumpah demi Allah, ya. Sumpah ini, ya, kadang gitu. Ya. Tapi di Aceh alhamdulillah kayaknya jarang kita dengar. Tapi yang pernah merantau ya, cobalah bagi Pak Yusuf lama di Medan dulu. Dan yang di luar-luar tempat lain kan gampang kali orang bersumpah. Ya. Kata Rasulullah, laris dagangannya tapi hilang berkahnya. Tahu jamaah kalau hilang berkah itu kan berarti tidak ada keridhaan Allah. Uangnya banyak, tapi tidak manfaat. Ya. Kadang-kadang tiba-tiba rusak motornya, kadang-kadang sakit, hilang sendiri uang tidak jelas. Itu tidak berkah. Walaupun kelihatannya banyak. Tidak boleh menipu. Ya, diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah pernah melewati setumpuk makanan. Ya, ada yang menyebut ini kurma.
Lalu beliau memasukkan tangan ke dalamnya. Kemudian tangan beliau menyentuh ada kurma yang basah. Lalu beliau angkat, beliau tanya, pedagang, apa ini? Nabi tanya, siapa pemilik makanan ini? Lalu dijawab, saya ya Rasulullah. Kenapa? Kenapa kamu sembunyikan dia di bawah? Dia kena hujan ya Rasulullah. Ya kalau kena hujan nampakkan yang basah, nampakkan yang baik kata Rasulullah. Ini pembohongan, ini penipuan. Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Siapa yang menipu, dia bukan dari golongan kami kata Rasulullah. Bukan, dia tidak diakui sebagai umat Muhammad. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Ya. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, barang siapa yang menipu dia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, penipuan tempatnya di neraka. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban. Jadi kita bisa melihat ya Rasulullah itu membangun akhlak, karakter pedagang. Jadi tidak hanya menyuruh berdagang tapi membangun karakter dagang. Dan ini yang menyebabkan Islam itu yang menurut para sejarawan masuk ke Indonesia itu mudah diterima. Yang menebarkan Islam di Indonesia itu kan pedagang, Pak. Tidak ada pasukan. Tidak ada pasukan yang dikirim oleh khalifah, misalnya Utsman. Ayo serang itu Indonesia. Paksa mereka masuk Islam, nggak ada. Yang ada Utsman itu mengirim semua para pedagang-pedagang, ulama-ulama yang punya jiwa dagang ke seluruh dunia. Dikirim itu di zaman Utsman itu. Nah, konon sampailah mereka itu yang lewat jalan laut sampai di Selat Malaka. Kan dari Samudra Hindia, Laut Merah, Jeddah, Laut Merah keluar Samudra Hindia, terombang-ambing ya. Lewatlah di India, di Maladewa, sampai Selat Malaka. Habis air, mampir di Kutaraja, mampir di Perlak, mampir di Pasai, mampir di Barus, turun. Yang dihadapi bukan orang Islam. Agama apa waktu itu? Ya, kita tahu ada agama Hindu mungkin ya. Ada yang tidak beragama. Datang orang-orang ini. Lalu mereka berjualan, berdagang dengan orang-orang Aceh. Orang Aceh beli dagangannya. Tapi lihat aneh ini, kok orang ini hitam, hidungnya mancung tapi ya tinggi besar, jenggotnya panjang-panjang. Bingung di orang-orang Aceh, tapi berinteraksi, berdagang. Tidak pernah kita kalau pedagang dari negeri lain mungkin jual ini, kok orang ini bilang ini barangnya tapi rusak sedikit ya. Kalau mau beli harganya segini. Orang Aceh kan terkagum-kagum melihat. Ya. Kemudian orang-orang ini berjualan tidak ada main sumpah-sumpah. Menyebutkan modalnya jual, tertarik. Ini orang-orang Pasai, orang-orang Perlak awal-awal mengenal Islam seperti itu dari akhlak para pedagang ini. Nah, tiba-tiba waktu zuhur tiba, orang-orang ini bilang, kita selesai dulu negosiasinya. Kenapa, Pak? Kami mau sholat dulu. Sedikit lagi nih, sedikit lagi kita selesaikan perdagangan ini. Orang-orang itu bilang, enggak apa-apa. Kalau Bapak tidak mau berdagang sama kami, enggak apa-apa. Tuhan kami menjanjikan keuntungan lebih besar lagi setelah kami nanti sholat. Apa itu sholat? Ditengoklah satu orang azan, mungkin di pinggir-pinggir, di dekat pantai-pantai cari tempat. Qomat sholat, Allahu Akbar, ruku sujud. Ditengoklah sama indatu kita di Aceh. Ini menarik, terjadi dialog, apa itu agama kalian apa? Sampai kepada raja, didengar oleh raja, masuk Islam, maka Islam sampai kepada kita. Tidak ada paksaan, akhlak. Dengan Nabi menanamkan nilai-nilai ya, akhlak ini. Tidak boleh menimbun barang, melainkan mereka pelaku maksiat. Sangat serupa. Ya. Harga minyak lagi mahal, ramai ya. Beli minyak banyak-banyak, simpan saja. Nanti waktunya kita keluarkan ketika orang butuh. Ya kalau harganya wajar, tidak apa-apa. Harganya selangit. Ya. Tidak boleh menjual barang haram. Saya tidak minum Ustaz. Saya tidak ada minum khamar, tidak ada minum apa brandy, apalagi namanya itu bir. Tapi saya hanya jual aja tetap ya.
Sungguhnya bila Allah telah mengharamkan sesuatu kaum untuk memakan sesuatu, dia pasti mengharamkan untuk hasil penjualannya. Kata Rasulullah, yang banyak memabukkan setetes pun haram hukumnya. Jadi misalnya ini ada bir, nggak apa-apa Ustaz, kan nggak mabuk nih, cuma pengen rasa sedikit aja seperti apa sih, tetap haram. Jadi kata Rasulullah seperti itu. Jadi sehingga alkohol dalam kadar tertentu itu kan karena sekarang ini kan sudah dengan fermentasi itu bir-bir, brandy, sebagainya, whisky itu kan tingkat alkoholnya tinggi. Nah sehingga ada ulama yang mengharamkan alkohol untuk diminum ya, alkohol untuk obat, untuk itu enggak masalah. Jadi kalau beli obat batuk sebaiknya ditanya. Tapi banyak sekarang farmasi yang sudah tidak mau lagi memasukkan alkohol. Ada alkoholnya, ya, karena untuk rasa enak sejuk dingin itu. Jadi jangan beli, ya subhat. Walaupun saya tidak berani juga mengatakan sampai keharamannya ya, tapi para ulama ada yang mengatakan itu haram hukumnya. Kecuali darurat, nggak ada lagi obat lain, nah itu boleh. Jangankan itu, babi pun boleh makan kita kalau nggak ada makanan lain, ya dalam batas tidak berlebihan. Nah terakhir, tidak boleh saling menjelekkan. Ya, jangan seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkan apa yang dijual orang lain. Kalau ini diterapkan di pasar-pasar kita, indah sekali. Ya, indah sekali. Jadi dibuat flyer, kadang-kadang kan besar-besar tulisan cuma wajah orang gitu. Wajah orang terus tulisan besar. Maunya kan sekali-sekali ganti tulisan. Hadis Rasulullah, jangan menjual dengan maksud menjelekkan barang. Dilihat, dibaca, besok lain lagi. Inilah tugas daripada pemerintah, ya. Tugas daripada pemerintah, ya tentu saja bisa dilakukan oleh dinas yang terkait. Itu bagaimana menghidupkan syiar daripada sunnah Rasulullah di pasar. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, insya Allah kita selesai sudah bahasan kita terkait dengan kegiatan Nabi di Madinah. Ya. Selanjutnya adalah persiapan nanti Nabi membangun pasukan, ya. Nah, jadi tidak mungkin tiba-tiba perang. Jadi Nabi itu menyiapkan tentara, TNI kalau dulu ya, Pak Idris dari TNI ini ya, ada beberapa teman dari TNI. Jadi Nabi menyiapkan tentara, ya, tentara nasional Islam di Madinah. Baik, demikian semoga ada manfaatnya kajian kita, menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bapak Ibu yang belum pesan kalender silakan pesan lewat Bang Yan dengan harga Rp35.000 sudah membantu masjid. Keuntungannya kita akan serahkan kepada masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Alhamdulillah. Ada sini. Masya Allah. Pak Min. Sini ya. Alhamdulillah. Ya. Matinya gimana nih? Tekan.